dengar shutdown-nya berhenti nih, ketok palu gitu, biasanya teman-teman MI kan langsung, wah kita harus atur lagi nih strategi gitu, atau ada semacam bakalan ada lagi mungkin suntikan begitu ya, yang oke buat emerging market. Seperti apa Pak responnya Pak? Jadi sebenarnya kita sudah melihat bahwa shutdown ini sooner or later pasti akan berakhir ya. Nah jadi kita memang sudah menyiapkan view kita lebih jangka panjang. Flow itu akan perlahan-lahan akan kembali masuk ke emerging market. Nah, jadi kami sudah menyiapkan portfolio kami untuk yang sesuai dengan investasi sektor apa yang akan diuntungkan apabila investor ini masuk kembali ke emerging market gitu. Oke, ini kan kalau kita lihat sepanjang tahun 2025 ini kan penuh dinamika ya Pak Herman ya, dari kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 mungkin yang bisa kita recap ya, belum sampai full year. Kalau kita lihat dari pertumbuhan capaian sampai dengan kuartal 3 dari sisi kualitas pertumbuhan sendiri, kemudian juga apakah cukup inklusif dan berkelanjutan gitu ya, dilihat dari sisi tren berinvestasi gitu ya di tengah kondisi yang cukup volatile, ini seperti apa Pak Herman? Jadi kalau kita lihat memang bahwa pertumbuhan ekonomi kita di triwulan ketiga ini belum terlalu merata atau belum terlalu inklusif ya. Misalnya kita bisa melihat dari pertumbuhan household consumption, konsumsi rumah tangga. Nah konsumsi rumah tangga ini memang melambat ke sekitar 4,87% di triwulan ketiga, lebih turun sedikit dibandingkan dengan 4,97% di triwulan kedua ya. Nah, jadi dari sini kita memang melihat ada pelambatan di sektor konsumsi rumah tangga. Yang mendorong tinggi itu adalah ekspor kita yang naik 9,9%. Dan juga hal yang positifnya itu sebenarnya sudah terlihat dari government spending. Ya, jadi itu sudah naik sekitar 5,49% di triwulan ketiga. Padahal di triwulan kedua itu masih minus 0,03%. Nah, jadi dari perlambatan konsumsi rumah tangga ini dan percepatan government spending triwulan ketiga ini, kita melihat bahwa memang pemerintah sudah melihat bahwa rakyat kita, masyarakat kita itu yang di mid to low segment itu memang harus ditopang. Nah, makanya government spendingnya sudah naik 5,3%. Dan itu kita juga sudah melihat bahwa memang pemerintah serius menangani ini dengan dilancarkannya BLT pada tanggal 20 Oktober lalu. Dan kemudian juga program pemerintah juga yang sangat membantu untuk konsumsi rumah tangga dan juga para tenaga kerja itu adalah program magang. Ya betul. Ya kan? Lagi banyak nih di mana-mana ya Pak ya. Nah jadi program magang itu yang kami baca-baca adalah di gelombang pertama adalah 20.000 orang. Tapi di program akan ada program selanjutnya di bulan November itu sekitar 100.000 pelamar pekerja untuk program magang ini. Nah, jadi program-program pemerintah untuk membantu konsumsi rumah tangga dan tenaga kerja ini itu sangat membantu konsumsi rumah tangga ke depannya dan juga pertumbuhan ekonomi selanjutnya. Ini seperti apa kemudian tercermin dalam aset-aset investasi nih Pak Herman? Mungkin yang kelihatan dari BRI MI sendiri tuh melihatnya seperti apa gitu? Apakah kemudian ada karena kemudian ada pertumbuhan daya beli dan kemudian ada lagi fokus untuk mungkin saving gitu ya karena spendingnya udah diurusin gitu ya. Ini seperti apa nih Pak Herman? Jadi sebenarnya sektor yang menarik karena adanya program stimulus pemerintah ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kita itu yang pasti adalah consumer staple. Jadi sektor-sektor yang berhubungan dengan consumer. Itu kita bisa melihat sudah adanya perbaikan indikator awal itu dari kenaikan retail sales index kita. Jadi bulan Agustus September itu sekitar 3,5-3,7%, tapi yang terakhir itu sudah 4,3%. Jadi retail sales index naik terus. Kemudian juga yang penting itu adalah Consumer Confidence Index. Jadi sebelumnya 115, yang terakhir sudah menunjukkan 122. Ya kan? Jadi memang rakyat ini, masyarakat ini akan mulai konsumsi lagi kalau mereka percaya ke depannya akan lebih baik. Betul. Nah, jadi kita melihat memang program-program pemerintah yang masif dilancarkan sejak Oktober itu sudah kelihatan indikator-indikator awalnya bahwa masyarakat sudah mulai confident dan semuanya sudah mulai naik perlahan demi perlahan. Kalau dilihat dari persepsi masyarakat sejauh mana sebenarnya seberapa besar gitu ya pengaruhnya pertumbuhan ekonomi gitu ya, angka-angka pertumbuhan ekonomi yang dicapai, kemudian juga tadi mengenai consumers juga, daya beli dan lain sebagainya, ini cukup bisa menumbuhkan perspektif atau persepsi yang positif gitu ya investor di aset-aset kita, misalnya taruhlah contohnya mungkin di SBN, di saham begitu ya, ini seperti apa Pak?
Ya, nah jadi makanya ketika pemerintah mengumumkan mengenai BLT, program magang itu di bulan Oktober itu kita bisa melihat bahwa inflow yang masuk ke pasar saham kita itu sudah mungkin sekitar 12-13 triliun. Jadi mereka melihat investor ini baik yang domestik maupun yang investor asing, mereka melihat bahwa pertumbuhan ekonomi kayaknya sudah di bottom itu di triwulan ketiga lalu. Nah, karena begitu masifnya stimulus pemerintah ke depannya, mereka melihat bahwa pertumbuhan ekonomi akan membaik, sehingga mereka sudah masuk duluan. Karena seperti kita ketahui ya bahwa di pasar modal itu selalu forward looking. Jadi kalau mereka sudah melihat tanda-tandanya apa, programnya memang akan membantu positif untuk ekonomi, mereka pasti masuk duluan gitu. Nah, begitu juga kalau misalnya kelihatannya buruk, mereka akan keluar duluan. Jadi selalu forward looking. Nah, pada saat ini memang investor asing atau domestik itu sudah melihat ini akan dirasakan lebih positif lagi di triwulan keempat dan triwulan ke-1. Gitu. Oke, berarti di triwulan yang ini begitu ya, the last quarter of 2025 dan juga sampai dengan kuartal 1 2026 apalagi gitu ya. di triwulan keempat ini kan ada Nataru ya. Betul. Atau tahun baru. Ya. Nah, ini nanti akan seperti apa? Shutdown sudah dihentikan begitu ya. Perekonomian Amerika Serikat memang sudah terlihat bahwa akan melambat begitu ya. Positioning emerging market dan aset-aset di dalamnya, misalnya yang agresif aset, kemudian yang konvensional atau yang moderat, mana yang kemudian akan ngambil porsi lebih banyak di Pak Herman? Artinya investor akan lebih men-challenge dirinya karena opportunity-nya juga lebih besar di aset itu. Jadi kami melihat bahwa aset fixed income ataupun equity itu masih memiliki upside yang cukup baik. Ya, jadi mungkin dalam triwulan keempat ini karena masih ada prospek penurunan suku bunga baik The Fed ataupun BI, walaupun masing-masing mungkin probability-nya 50%, tapi ada prospek penurunan itu, dan itu akan ditinjak lanjuti lebih dalam lagi, maksudnya ada penurunan suku bunga lagi di triwulan pertama 2026 itu. Aset fixed income pendapat tetap itu akan sangat menarik. Tapi begitu juga seperti kita ketahui bahwa yield imbal hasil dari Sun 10 tahun kita itu kan sudah sekitar 6% ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan imbal hasil dari IHSG itu sekitar 7,6% imbal hasil, earnings yield maksud saya. Earnings yield IHSG 7,6%, LQ45 bahkan lebih tinggi lagi 8,2%. Nah, jadi kalau kita bandingkan Sun 10 tahun 6%, IHSG 7,6, LQ45 8,2, seharusnya investor yang memiliki memang profil risiko yang lebih tinggi dan bisa sudah terbiasa dengan volatilitas di pasar saham, itu akan bisa menggunakan waktu ini untuk mengakumulasi.